Agk kakak, serius kita mau punya ponakan. Pekik Arum bahagia. Ye, jadi om. Pekik Wawan tidak kalah girang, memeluk kedua sahabatnya itu. Bayi, baik-baik di dalam ya, jangan susahin mama kamu ya, kalau mau sesuatu minta sama om aja. Ujar Wawan mengelus lembut perut Sahira yang masih rata itu. Siap om, aku akan minta mobil sama, om. Keke Sahira seperti suara bayi. Ini mah mamanya yang ngadi-ngadi, kalau ngidam mobil minta aja sama suamimu. Sewot Wawan. Dan disambut dengan kekahan geli Sahira dan Arum. Kan, tadi bilangnya kalau ngidam susahin om aja, giliran sudah disusahin malah ngak mau, gimana sih? Keke Sahira. Kalau ngidamnya sekedar martabak, cilok dan bakso sih aku bisa nurutin, tapi kalau yang aneh-aneh sorry lah yau, minta sama bapak moyangnya. Ujar Wawan melengos. Sahira terkekeh melihat tingkah temanya itu. Begitupun Galang, dia ikut tersenyum melihat tiga serangkai itu, walau ruangan kerja mereka berbeda, tapi Galang tetap bisa mengawasi sang istri melalui CCTV. Galang tidak pernah cemburu kepada Wawan, dia tahu persahabatan tiga serangkai itu sangatlah kental melebihi saudara kandung, Wawan sangat menjaga kedua sahabat perempuannya itu. Sementara itu, di lobi gedung perusahaan Dirgantara itu, ada Alina ingin mengunjungi Sahira. Mau apa lagi ulat bulu itu ke sini? Gumam resepsionis yang sudah tahu siapa Alina, memang sudah beberapa kali resepsionis itu melihat Alina, karena beberapa kali membuat masalah kepada Sahira, sebelum tahu kalau Sahira adalah istri CEO perusahaan Dirgantara itu. Astaga, apa masih berani mau cari ribut sama ibu bos itu manusia? Gerutu si B. Kita lihat aja, mau apa dia? Ucap si A. Permisi mbak. Ucap Alina dengan sopan, tidak seperti biasanya yang bertampang sombong. Ya mbak, ada yang bisa dibantu? Tanya resepsionis. Kak Alina ada. Tanya Alina tersenyum manis. Sudah buat janji? Tanya resepsionis itu lagi. Belum sih, tapi ngak masalah kali ya, tanpa bikin janji, secara kan adiknya. Ujar Alina membanggakan dirinya sebagai adik Sahira. Cih, sekarang ngaku-ngaku adiknya bu bos, kemarin dihina abis-habisan, dasar tidak tahu diri, gumam resepsionis itu. Tunggu sebentar ya. Ucap resepsionis dengan setengah hati menghubungi Sahira. Alina menunggu dengan sangat sabar, walau di dalam hati sangat tidak suka menunggu seperti ini, ingin rasanya dia menerobos saja masuk ke dalam gedung itu tanpa banyak basa-basi, tapi apa mau dikata dia harus menjaga image-nya, dan ingin terlihat lemah lembut di mata Galang. Setelah resepsionis itu berbicara di telepon, dia kembali menatap Alina. Maaf mbak, kata bu bos, mbak disuruh menunggu di ruang tunggu sebentar, karena 10 menit lagi waktu istirahat. Ujar resepsionis. Baiklah kalau begitu, saya tunggu di sana, terima kasih. Ucap Alina tersenyum paksa, sungguh dia sangat kesal disuruh menunggu oleh Sahira. Dasar sialan. Bisa-bisanya dia menyuruh gue menunggu 10 menit, dia pikir dia siapa dasar kampungan, norak, sok berkuasa, awas saja lu nanti kalau gue sudah bisa merebut posisi lu itu, gue bikin lu menangis darah, sekarang nikmati saja hari-hari menjadi ratu, sebelum gue depak jadi gelandangan. Maki Alina dalam hati, menghentak-hentakan kakinya ke ubin. Mampus lu, emang enak disuruh tunggu. Keke resepsionis, dia bisa melihat wajah kesal Alina itu. Siapa, Ra? Tanya Arum. Alina. Sahut Sahira malas. What, mau ngapain dia ke sini? Kaget Arum. Entahlah, acuh Sahira yang. Belum kapok-kapok juga dia. Dengus Arum cuek, dia kembali menyelesaikan pekerjaannya, walau itu adalah kantor suaminya, Sahira tetap bekerja secara profesional. Lalu, kamu ngak nyamperin dia. Heran Wawan. Nanti ajalah, tanggung ini kerjaan aku
aku suruh tunggu 10 menit lagi. Cengir Sahira. Hahaha, pasti ngamuk dia, mana pernah dia mau disuruh nunggu selama ini. Wawan dan Arum langsung terbahak. Kerjain aja, sampai di mana dia bisa memakai topengnya itu. Keke Wawan mendukung Sahira. Pastilah, aku akan buat dia merasakan apa yang pernah dia rasakan sama aku dulu. Ujar Sahira acuh. Iu, ternyata ibu hamil ngeri cuy, ucap Arum berpura-pura takut. Nah ini aku yakin kalau Sahira hamil anak Pak Galang, soalnya masih di dalam perut saja sudah sangat tegas dan pendendam. Keke Wawan. Tuh. Au, sakit Hira. Keluh Wawan memegang dahinya yang kena pulpen dilempar oleh Sahira. Lagian kamu ada-ada aja, emang kamu pikir aku hamil anak siapa? Kesal Sahira. Ya ampun, Bumil. Iya deh iya, aku salah omong. Menciut juga nyali Wawan melihat wajah barang sahabatnya itu. Bodoh amat. Cebik Sahira. Alina, maaf ya, kakak baru bisa menemui kamu, soalnya tadi kerjaan kakak nanggung. Ucap Sahira merasa bersalah. Ah, ngak apa-apa, kak. Ngak sampai 1 jam. Cengir Alina dengan ceria, padahal dalam hati gondok setengah mati. Syukurlah, kalau kamu tidak marah. Ucap Sahira dengan perasaan lega. Oh, ya. Ada apa kamu mau bertemu kakak? To the point Sahira. Ah, itu kak, kemarin kan aku masukin lowongan kerja ke perusahaan ini, tapi kok ngak ada tanda-tanda dipanggil ya? Tanya Alina penasaran. Masa? Kakak ngak tahu tuh, lagian kenapa kamu ngelamar kerja di sini, bukannya di tempat kerja kamu itu sudah bagus ya, gajinya juga lumayan besar. Tanya Sahira pura-pura tidak tahu, padahal Sahira sudah dikasih tahu oleh Galang sebelumnya. Ingin suasana baru aja sih kak, terus ingin dekat sama kakak aja gitu. Cengir Alina. Sementara Sahira muak dengan tingkah ulat bulu satu itu, Sahira sudah tahu tujuan adiknya itu mau bekerja di perusahaan ini, apalagi lamaran yang dia masukkan di bagian sekretaris, dia bukan wanita bodoh seperti dulu, sudah cukup selama ini dia menjadi orang lemah dan terus mengalah, tidak untuk kali ini, dia akan memperjuangkan rumah tangganya, dia tidak mau ada pelakor yang masuk ke dalam rumah tangganya. Oh, begitu. Sahut Sahira manggut-manggut. Tapi kakak kurang tahu juga sih, kenapa kamu belum dipanggil, soalnya itu di luar wewenang kakak. Ujar Sahira. Loh, kok gitu sih, kak? Secara kan kakak adalah istri dari pemilik perusahaan ini, seharusnya kan kakak bisa dong memasukkan keluarga kakak ke perusahaan ini. Ujar Alina mulai ngelunjak. Maaf Alina, perusahaan Dirgantara itu melakukan prosedur yang ketat, tidak bisa menggunakan orang dalam perekrutan karyawan, yang dilihat dari kinerja dan juga etikanya, dan melihat resume calon karyawan, semua harus bagus dan memang ada keahliannya di situ, dan kalau boleh tahu, kamu mengajukan pekerjaan di bagian apa? Tanya Sahira. Ingin sekali Alina mengumpat kakaknya itu, bisa-bisanya dia tidak mau membantu dan malah berceramah panjang lebar. Aku melamar di bagian sekretaris. Ucap Alina singkat. Sekretaris. Bukankah itu tidak sesuai dengan bidang kamu? Tentu saja kamu tidak diterima, dan satu lagi, Mas Galang itu tidak suka sama sekretaris perempuan, dia mencari sekretaris laki-laki, katanya kalau perempuan itu ribet, karena harus standby di setiap waktu, harus ada 24 jam tanpa keluhan, karena akan sering sekali pergi keluar kota. Ujar Sahira. Bukankah, sekretaris perempuan atau laki-laki itu sama saja, aku bisa kok menemani Kak Galang sampai kapanpun, bahkan 24 jam sekalian aku mau. Ngotot Alina. Sahira hanya merutuk di dalam hati, dasar Klau sudah terlahir menjadi ulat bulu ya ulat bulu aja, tidak peduli kebahagiaan siapa yang akan dia rampas. Waduh, sudah siap seperti melayani suami dong, siap 24 jam. Ceplos Sahira.
Tentu saja ucapan Sahira itu membuat muka Alina merah padam menahan malu dan kesal. Bukan itu maksud aku Kak, Kakak jangan salah paham, maksud aku siap menjadi karyawan teladan mendampingi bos kemanapun, karena tuntutan pekerjaan. Ralat Sahira. Sahira mengangguk-angguk tanda mengerti. Tapi sayangnya, kamu tetap nggak bisa jadi sekretaris Mas Galang. Santai Sahira. Loh, kenapa gak, Kak? Aku akan tunjukkan cara kerjaku yang kompeten. Ujar Alina yang tidak mau kalah. Masalahnya, Mas Galang hanya mau mempunyai sekretaris laki-laki, bukan perempuan. Ujar Sahira. Kenapa? Kenapa harus laki-laki? Apa kakak yang melarang Kak Galang menerima sekretaris perempuan? Kakak takut kalau Kak Galang selingkuh. Tuduh Alian mulai tidak sabaran. Seharusnya, kakak itu nggak usah banyak ikut campur masalah pekerjaan, biarkan saja Kak Galang melakukan apapun sesuka hatinya, mau dia punya sekretaris perempuan toh tidak masalah, kalau kakak takut, berarti kakak tidak pede dengan diri kakak, harusnya kakak banyak-banyak belajar menjadi istri CEO agar kakak bisa setara dengan Kak Galang. Ucap Alina mulai terbakar emosi. Istri saya tidak pernah ingin ikut campur masalah perusahaan, tapi saya sendiri yang ingin istri saya ikut campur dalam setiap apa yang saya lakukan termasuk perusahaan ini. Kenapa kamu yang sewot, nggak usah terlalu banyak berhayal ingin menjadi sekretaris saya, karena saya yang tidak sudi. Pedes Galang yang entah sejak kapan sudah berada di sana. Mas. Kaget Sahira langsung mendekat ke arah sang suami. Galang dengan senang hati langsung merangkul pinggang ramping sang istrinya itu, tak lupa memberikan satu kecupan sayang di dahi sang istri. Melihat perlakuan Galang kepada Sahira, tentu saja membuat Alina terbakar api cemburu, ingin memisahkan mereka berdua, namun itu tidak mungkin, dia tidak punya kuasa, yang ada dia yang didepak oleh Galang. Kamu belum makan siang. Sayang, kasihan dedek bayi, nanti dia kelaparan loh. Ucap Galang lembut kepada Sahira dan tidak lupa satu tangan sudah berada di perut Sahira. Apa? Kakak hamil? Pekik Alina syok. Tentu saja, kenapa memangnya, kalau istri saya hamil? Ketus Galang. Bukan maksudku begitu, maksudnya kok Kak Sahira bisa hamil? Tanya Alina dengan bodohnya. Tentu saja bisa hamil, dia punya suami yang hampir setiap malam mengajaknya main jungkat-jungkit, kau pikir istriku Maryam yang bisa hamil tanpa suami? Sinis Galang. Alina langsung meneguk air ludahnya dengan kasar, belum selesai syoknya mendengar Sahira hamil, kini ditambah dengan kata-kata kasar dari Galang. Sudahlah, kamu pergi saja sana. Nggak usah datang lagi ke perusahaan saya tidak akan pernah menerima kamu atau siapapun yang berasal dari keluarga istri saya, yang sudah banyak menyakiti istri saya selama ini, dan saya tidak suka diganggu oleh ani-ani yang berkedok sekretaris, saya tidak suka itu. Tegas Galang dan menohok hati Alina.